Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini berlatar di Karibia pada abad ke-19 dan mengikuti kisah Ercel Borden, seorang mantan bajak laut legendaris yang dikenal dengan julukan Bloody Mary. Setelah meninggalkan masa lalunya yang brutal, ia mencoba hidup tenang bersama suami, anak, dan keluarganya di sebuah pulau terpencil. Namun ketenangan itu hancur ketika masa lalunya kembali menghantui. Seorang kapten bajak laut kejam bernama Connor, mantan pemimpin sekaligus musuh lamanya, datang untuk membalas dendam dan mencari harta emas yang dulu dicuri Ercel. Serangan brutal terhadap pulau membuat Ercel terpaksa kembali menjadi sosok lamanya. Ia membawa keluarganya bersembunyi di sebuah tempat rahasia bernama The Bluff sambil bersiap menghadapi musuh dan menyelamatkan suaminya yang ditahan. Di tengah konflik, Ercel harus memilih antara tetap menjadi ibu yang melindungi keluarganya atau kembali menjadi bajak laut kejam demi bertahan hidup. Dan lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Berlatar pada abad ke-19 sekitar tahun 1846. Cerita diawali dengan memperlihatkan kapal bajak laut yang sedang mengincar kapal kecil pedagang, di mana mereka, para bajak laut, menaiki paksa kapal pedagang dan menghabisi semua kru yang ada di sana. Dan inilah Kapten Connor, sosok bajak laut yang terkenal kejam dan tidak pernah sedekah. Tujuan Connor membajak-bajak kapal laut pedagang adalah untuk mengincar emas miliknya yang telah lama menghilang, yang ternyata salah satunya ditemukan di kapal pedagang tersebut. Connor sengaja menyisakan satu orang tetap hidup, yaitu si kapten kapal pedagang itu sendiri yang bernama Borden, untuk dipaksa menunjukkan di mana tempat ia mendapatkan emas tersebut. Set the course, Quartermaster. Set sail for Cayman Brac. 6 hari kemudian kita akan diperlihatkan dengan sebuah pulau bernama Cayman Brac yang dihuni oleh beberapa warga sipil yang hidup dengan damai, di mana kisah akan berfokus pada seorang ibu muda bernama Ercel yang tinggal di sebuah pondok kecil di tengah hutan, sekaligus merupakan istri dari Kapten Borden yang saat ini sedang ditawan. Di sana Ercel tinggal bersama putranya yang punya keterbatasan fisik dan adik iparnya yang bernama, kita panggil saja si Adik. Karena sering ditinggal berlayar oleh Borden suaminya, Ercel terbiasa melakukan apa-apa sendiri, sekaligus itu adalah pekerjaan seorang laki-laki. Keesokan paginya, tepat saat matahari mulai terbit, Ercel tiba-tiba terbangun saat mendengar suara lonceng yang sengaja ia pasang untuk tanda penyusup. Curiga akan kedatangan orang jahat yang datang ke pondoknya, Ercel buru-buru menyembunyikan putranya di bawah lantai, sementara si Adik sudah menghilang entah kemana. Bermodalkan senapan klasik milik Borden suaminya, Ercel pun bersiap menghadapi kemunculan beberapa penyusup yang mencoba masuk ke dalam rumahnya dan sempat melakukan perlawanan. Ercel akhirnya tak berdaya saat terus menghadapi dua orang pria sekaligus. Tak lama muncullah pria lain yang ujuk-ujuk menanyakan tentang emas simpanan suaminya, sehingga bisa disimpulkan jika ketiga pria ini adalah para bajak laut. Need be you break her bones. Dan benar saja, saat ini Connor dan para kru bajak lautnya sudah tiba di pulau untuk mengambil kembali emasnya yang telah lama menghilang. Membawa puluhan pasukan yang saat ini masih mendayung menuju daratan, Connor disambut langsung oleh bapak kepala desa yang menanyakan maksud dan tujuannya datang ke pulau ini. Here to offer shelter from the storm. Menyadari Connor punya niat jahat, kepala desa pun langsung berteriak menyuruh wanita dan anak-anak bersembunyi di dalam gereja. Sementara para laki-laki disuruh bersiap dengan senjatanya, termasuk sebuah meriam yang untuk mencegah kru bajak laut mencapai daratan.
Sendirian, Connor menghabisi belasan warga lokal dengan cara brutal dan perlu kesadisan. Yang tepat saat kepala desa sudah berhasil menyalakan sumbu meriamnya, tiba-tiba celaka, semua pria dewasa di pulau ini sudah habis dibantai oleh Connor sendirian karena tidak punya urusan dengan wanita dan anak-anak. Connor pun membiarkan mereka hidup sementara kepala desa akan dihabisi dengan cara keji seperti ini. Tak lama muncullah anak buahnya yang merupakan satu dari 3 pria yang berhasil menyantroni pondok Ersel. Ia mengaku sudah berhasil melumpuhkan Ersel dan mengajak Connor untuk melihatnya sendiri. Have you now? We have subdued the woman. Di saat bersamaan, Ersel memang terlihat sedang tidak berdaya ketika 2 bajak laut mengikat lehernya dengan sebuah tali. Sampai ketika satu bajak laut menyadari tempat persembunyian putranya, disitulah Ersel mulai emosi dan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Entah siapa Ersel dan kenapa ia sangat brutal. Ia pun dengan cepat mengeluarkan putranya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Tak lama datanglah seorang pria tua yang merupakan orang terdekat Ersel dan memberitahu bahwa Connor dan kru bajak lautnya sudah tiba di pulau ini untuk mencarinya. Karena adik iparnya belum ditemukan, Ersel pun menyuruh si Pak Tua untuk membawa putranya pergi duluan ke dalam hutan. Sementara Ersel akan mencari si adik dan menyusulnya belakangan. I owe you. I'll see you soon. Adik sendiri ternyata sedang pergi ke pinggir pantai untuk menemui pacarnya yang ditemukan sudah tewas dihabisi oleh para bajak laut. Sempat berteriak kaget, si adik pun langsung berlari dengan sangat cepat di antara rerumputan. Ersel berhasil menemukan si adik yang sedang ketakutan. Ia menyuruh adik iparnya untuk tetap tenang dan ikuti semua perintahnya. Connor dan kru sendiri terlihat baru sampai di rumah Ersel dan menemukan 2 anak buah mereka sudah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Connor tampak tidak kaget dengan hal itu, seolah sudah tahu hal ini akan terjadi. You lot, eat the salad. Berdasarkan jejak yang mengarah ke dalam hutan, Connor pun menyuruh seluruh pasukannya untuk melakukan pengejaran, di mana di saat yang sama Ersel dan si adik berhasil menyusul Pak Tua dan si putra yang menunggu di dekat sungai. Dare not tread these waters. Neither would I. Karena sungai ini ada penghuninya, Ersel pun mengeluarkan sebuah perahu kecil yang memang sudah dia siapkan jauh-jauh hari untuk kondisi darurat seperti ini, sehingga mereka bisa menyeberangi sungai tersebut dengan aman. Steady. Ketika Ersel dan keluarganya sudah berhasil menyeberang, si Pak Tua terlambat menyusul karena Connor keburu datang. Tak ingin membiarkan si Pak Tua mati berkorban, Ersel pun menyuruh adik dan putranya pergi duluan, sementara ia akan menunggu di sini melihat apa yang akan terjadi. I'm unarmed. Bertengger di atas pohon mengawasi melalui teropong, Ersel melihat Pak Tua ditembak kakinya oleh Connor sampai akhirnya. There, stop a tree top. Setelah Pak Tua mati dan Ersel berhasil kabur, Connor yang tidak tahu bahwa sungai itu ada penghuninya pun langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang dan tiba-tiba beberapa anak buah Connor pun mati dimakan buaya, di mana sisanya berhasil menyeberang dan melanjutkan pengejaran. Yang tepat saat anak-anak akan ketahuan, Ersel pun langsung bereaksi dengan serangannya dan
Menggunakan golok, Ercel berhasil membantai bajak laut barusan, sementara Connor terlihat masih berada di sisi seberang menghabisi buaya yang membunuh anak buahnya. Muak dengan pengejaran ini, Connor pun meneriaki Ercel dengan sebutan Bloody Mary! Entah apa maksudnya memanggil Ercel dengan sebutan Bloody Mary. Connor seolah mengenal Ercel sudah lama sekali, di mana Connor juga menyinggung soal keluarga barunya yang diancam akan dihabisi sehingga Ercel melemparkan kelapa salah satu anak buahnya untuk menunjukkan bahwa ia tidak takut karena tidak bisa diancam dengan kekerasan. Connor pun akhirnya memberitahu tentang Bowden suaminya yang masih hidup. Connor menawarkan kesepakatan barter atau pertukaran, di mana Ercel harus menyerahkan semua emasnya untuk ditukar dengan nyawa Bowden suaminya. Acknowledge me, Sale. Setelah Connor dan pasukannya mundur, Ercel dan anak-anak pun pergi ke dalam gua yang memang sudah lama jadi tempat persembunyian rahasianya. Terdapat banyak sekali barang-barang dari kehidupan masa lalu Ercel yang membuat si adik ipar menjadi penasaran. Ercel, who was that horrible man? And how are you so good at killing people? Karena terus bertanya, Ercel pun akhirnya jujur menceritakan tentang kehidupan masa lalunya sebelum menjadi ibu rumah tangga. Dulu, ketika Ercel berusia 12 tahun, Connor dan pasukannya menyerang kapalnya dan membunuh kedua orang tuanya, dan Ercel dipaksa menjadi orang lain dan belajar cara bertahan hidup. We were indentured servants. They attacked our ship, slaughtered my parents. Tumbuh di lingkungan keras sebagai satu-satunya wanita bajak laut, Ercel dan Connor menjadi pasangan kejam yang sangat serasi, bak raja dan ratu bajak laut, sampai-sampai mendapat julukan Bloody Mary hingga pada satu titik. Ercel memutuskan untuk berhenti dan menusuk Connor dari belakang, mencuri semua emas sebagai bekal hidup kedepannya, dan akhirnya menikah dengan Bowden yang saat ini menjadi suaminya. Bloody Mary. And fighting her way free from Connor's fleet. Setelah menceritakan masa lalunya, Ercel pun menunjukkan satu kotak penuh emas yang ia curi dari Connor. Ercel berencana mengembalikan emas ini pada pemiliknya karena nyawa Bowden lebih berharga dari perhiasan dunia. Dengan perlengkapan dan kostum lama yang masih tersimpan, Ercel pun akan sekali lagi menjadi sosok Bloody Mary, bukan untuk berbuat kejahatan, melainkan untuk menyelamatkan nyawa pasangannya. Menggunakan terowongan rahasia dan panjang yang terhubung langsung ke sumur tua dekat pondoknya, Ercel diam-diam menyelinap ke sana untuk memasang ranjau dan peledak di setiap sudut halaman rumahnya dan menumbangkan satu persatu bajak laut tanpa ketahuan. Ercel berhasil masuk ke dalam rumah dan menemukan suaminya, tapi karena tangannya diborgol dan kuncinya ada pada Connor, Ercel pun akan keluar untuk menjalankan rencana keduanya, yaitu Stay back! You sailors wish to be or dead. Is that you, Mr. Lee? menggunakan rasio produk yang sudah ia pasang. Ercel berhasil membuat para bajak laut itu tidak berkutik, karena ketika ada satu saja yang berani maju, maka inilah yang akan terjadi. Tak lama muncul Connor yang membawa Bowden untuk ditukar dengan emasnya. Ercel pun langsung menarik emasnya dari dalam sumur untuk ditukar sesuai kesepakatan. Yang tepat saat Connor sudah membuka borgolnya, Bowden dengan belohonya malah berbalik badan untuk menyerang Connor sehingga karena ini di luar rencana, Ercel pun terpaksa meledakkan semua ranjau yang tadinya akan digunakan untuk sebagai jaminan perlindungan. Karena pertahanan sudah tidak ada, Ercel pun harus pasrah dan saat melihat Connor menghabisi suaminya, dan inilah yang terjadi.
Setelah menghabisi Boden, Connor pun langsung mendekati Ercel yang sudah tidak berdaya. Entah apa alasan Connor tak kunjung menghabisi Ercel, keburu menjalankan rencana ketiga, yaitu Ercel berhasil kabur melalui terowongan rahasia di dalam sumur, sementara Connor harus kehilangan setengah dari pasukannya yang dibawanya. Tapi meski begitu, Connor tetap bersikeras menyuruh mereka semua untuk tetap menangkap Ercel. Our mission was the bars of gold. Disinilah sang ajudan yang berkepala botak mulai protes dengan keputusan Connor yang terus ambisi ingin menangkap Ercel hidup-hidup. Padahal emas sudah ada di depan mata mereka, tinggal pulang dengan sisa anak buah yang masih hidup. Tidak perlu sampai ambil resiko untuk menangkap Ercel, jadi mengejar ambisinya. Melihat sang ajudan sudah tidak sepemikiran, Connor mengambil keputusan tegas, yaitu setelah ajudannya mati, Connor langsung membuat pengumuman di depan anak buahnya tentang alasan kenapa ia sangat ingin menangkap Ercel hidup-hidup. Bahwa selain balas dendam atas pengkhianatan, Connor juga sudah membuat perjanjian tertulis dengan kerajaan yang isinya apabila Connor dan krunya berhasil menangkap Ercel hidup-hidup, mereka akan mendapat pengampunan kebebasan dan hapus catatan kriminalnya. Or are we one mind? Di saat yang sama, Ercel baru tiba di gua dengan kondisi terluka. Dibantu anak-anak, Ercel pun diobati sampai agak pulih. Setelah itu ia langsung menyiapkan beberapa jebakan untuk menyambut Connor dan pasukannya. Tak lama muncullah Connor dan pasukannya di mulut goa. Ercel yang menyadari hal itu pun langsung membawa anak-anak ke ruang tertutup dan meminta mereka untuk tetap diam di sana. Bertengger di balik batu sambil memegang senapannya, Ercel terus mengawasi pergerakan Connor CS yang baru masuk dan melihat ada pintu yang tertutup. Beberapa anak buah Connor pun mencoba membuka pintu tersebut, tetapi dari situ satu persatu anak buah Connor pun tumbang oleh sejumlah jebakan yang membuat Connor mulai ketar-ketir sehingga ketika Ercel sedang sibuk dengan sisa musuhnya yang ada, anak-anak mulai didatangi satu bajak laut yang berhasil masuk ke dalam, di mana si adik nyaris menjadi sasaran empuk abah bajak laut ini. Tetapi kembali ke Ercel yang akan bereaksi dalam kegelapan. Ia menggunakan sejenis pistol genggam berukuran mini yang jarang dipakai dan tersisa Connor yang masih hidup. Kini Ercel harus melawan mantan kekasihnya yang ingin balas dendam. Bertepat di atas tebing dekat pantai, Ercel dan Connor akan melakukan pertarungan terakhir untuk menentukan siapa yang akan bertahan hidup di antara mereka berdua. Meskipun Ercel seorang perempuan, ia cukup tangguh menghadapi Connor yang merupakan sosok raja bajak laut. Ercel mampu mengimbangi setiap serangan yang diberikan dan sempat terbakar api unggun. Ercel kembali bangkit dan terus melakukan perlawanan, tetapi pada akhirnya Ercel harus pasrah saat Connor berhasil membuatnya terdesak. Yang tepat saat Connor akan menghabisinya, tiba-tiba berkat bantuan si adik yang datang tepat waktu, Ercel akhirnya berhasil menghabisi Connor dengan cukup elegan tanpa mengurangi rasa hormat dan jabatannya.
Setelah semuanya selesai, barulah kapal tentara Inggris datang untuk memberikan bantuan, yang ternyata memang sudah sejak dulu penegak hukum selalu datang terlambat saat masalah sudah beres dan film pun selesai.